Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Kamis 10 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharap balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, ada ungkapan, keyakinan, dan kepercayaan ya, bahwa orang Katolik itu punya nilai plus. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, ibu bapak, gimana menjadi orang Katolik punya nilai plus atau malah nilai minus? Nah, semoga kita mampu menghayati sabda Tuhan ini sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Katolik yang punya nilai plus di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Injil, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian." Nah, inilah nilai plus kita kalau kita mau menjadi orang Katolik. Karena biasanya kita itu dengan orang yang tidak kita sukai, apalagi nyuwun sewu yang melukai kita, kita sungguh tidak senang, menyapa pun tidak mau, melengos. Nah, Tuhan tidak menghendaki demikian. Kita diundang Tuhan untuk mencintai siapa saja, bahkan musuh, pribadi-pribadi yang melukai hati kita. Ini tidak mudah. Perlu waktu, perlu proses untuk sampai ke sana. Semoga kita mau belajar sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera, sehingga hidup kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Nah, semoga kita dimampukan. Nah, pribadi-pribadi yang sudah mulai bisa mencintai musuh, pribadi yang melukai hati, tandanya yang pertama, tidak mudah tersinggung. Nah, ibu bapak, saudara saya yang terkasih, gimana? Mudah tersinggung atau sudah tidak mudah tersinggung? Mudah mutung. Orang Jawa mengatakan,
pribadi yang mulai mengasihi musuh ora gampang gelo, ora gampang ketaton manah, ketaton ati. Nah, semoga kita mau merenungkan hal ini. Yang kedua, menyukai kedamaian. Nah, orang yang menyukai kedamaian, dia tidak menyimpan salah dan keliru orang, tidak ngeleng-ngeleng, tidak dieleng-eleng salahnya orang, salahnya istri, salahnya suami, tidak dieleng-eleng. Nanti ketika ada masalah diungkapkan lagi menjadi pertengkaran yang besar. Nah, tidak seperti itu. Orang Jawa mengatakan sing wis ya wes. Nah, maka pribadi yang seperti itu pasuryannya manis. Nah, karena sing wes ya wes. Semoga kita dimampukan. Dan ciri yang ketiga, pribadi yang bisa mengasihi musuh tidak mendendam. Tidak mudah dendam. Dia lebih mudah untuk mengampuni. Dan kalau salah, mohon maaf. Di dalam keluarga kita, di dalam komunitas, masyarakat, gereja kita, semoga mulai di rumah kita, sebagai ibu, sebagai bapak, apakah kita mudah mengampuni? Apakah kita kalau salah juga minta maaf? Semoga dengan demikian hidup kita lebih damai dan mengalami kebahagiaan yang sejati. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.